Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir bersama Anda dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Ya, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, hujan deras dan angin kencang di Tuban mengakibatkan pohon besar tumbang dan menimpa pengguna jalan. Pelatih Persewangi tewas akibat kecelakaan di ruas jalan tol Pasuruan, Probolinggo. Serunya bersepeda gunung menyusuri perkebunan karet, kerasnya medan berpadu pesona alam. Saudara, hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Tuban mengakibatkan pohon berukuran besar tumbang dan menimpa pemotor serta mobil. Akibat peristiwa ini, saudara, pengendara motor terluka. Sebuah pohon besar yang diduga sudah rapuh tumbang usai diterjang angin kencang saat hujan deras yang terjadi di jalan utama Desa Plandirejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Pohon tumbang menimpa pengendara motor M. Afandi, warga Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel. Mengetahui ada pengendara motor tertimpa pohon, warga yang berada di lokasi bergerak cepat untuk mengevakuasi korban. Akibat peristiwa ini, korban terluka dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Selain mengakibatkan korban luka, kejadian ini juga sempat menyebabkan kemacetan karena jalan tertutup oleh batang pohon yang tumbang. Sementara di Rengel, pohon tumbang menimpa mobil pickup yang terparkir. Saat peristiwa terjadi, sopir tidak berada di dalam mobil. Menimpa ada pejalan motor, orang pakai sepeda motor mengalami kecelakaan karena pohon tersebut atas nama Muhammad Afandi, warga Kumbulrejo, Kecamatan Rengel. Yang bersangkutan kemarin mengalami luka-luka dan kemarin ditangani di Puskesmas Plumpang. BPBD Tuban mengimbau kepada warga untuk selalu waspada terutama saat hujan deras dan angin kencang agar tidak berteduh di bawah pohon. Sapariran Wijaya melaporkan dari Tuban. Sementara itu, saudara, sebanyak 8 rumah di Pacitan rusak akibat tanah gerak. Kerusakan terjadi mulai pantai yang ambles hingga dinding bangunan yang retak. Beginilah kondisi 8 rumah warga di Dusun Salam, Desa Karanganyar, Kecamatan Kebon Agung. Hampir semua bangunannya rusak parah setelah bencana tanah gerak terjadi setelah diguyur hujan deras selama berjam-jam. 8 rumah warga yang terdampak yakni milik Sujito, Suryadi, Debi Marianto, Sandiman, Tukiyat, Surani, Sugito, dan Susanto. Kerusakan terjadi pada bagian lantai yang ambles dan dinding bangunan retak-retak. Akibatnya pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah saudara maupun tetangga karena sudah tidak memungkinkan untuk ditempati lagi. Ya, suara pas hujan deras itu kan suaranya itu gembletok gitu. Terus saat itu Bapak di mana? Pindah ke rumah kosong. Rumah kosong. Di sini ada berapa yang menghuni, Pak, rumah sini? 3 orang. Terus untuk kerusakan sendiri apa, Pak, di rumah Bapak ini yang banyak? Yang banyak ya bangunannya. Bangunannya udah tidak bisa ditempati ya? Tidak bisa, nggak berani, Mas. Ya, terjadi awalnya ya hujan terus menerus, nggak ada jadinya dari kemarin malam sampai tadi malam. Terus ya mengakibatkan seperti ini, Mas, lantai-lantai, tembok-temboknya itu sama retak-retak semua, Mas. Posisi Mas waktu itu di mana? Posisi kan pas Mas, keluarga kalau keluar, nah, datang ke rumah sudah itu, Mas. Sudah rusak semua, nggak bisa ditempatin. Terus untuk sementara tinggal di mana ini? Sementara ngungsi di tempat tetangga, Mas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan saat ini telah memberikan bantuan darurat kepada warga terdampak. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk rencana relokasi terhadap 8 rumah terdampak tanah gerak. Ini yang terdampak cukup parah itu ada di
Desa Karanganyar ini ada 8 rumah. Itu hampir semuanya rusak berat, artinya tidak dapat dihuni. Jadi mereka harus mengungsi ke tetangga saudara yang jauh dari wilayah terdampak itu. Sehingga upaya kita untuk sementara kita melakukan upaya penanganan daruratnya, kita membantu logistik darurat, kedaruratan, kita bantu. Setelah ini coba kita mengusulkan bansos ya, bantu sosial berupa uang tunai. Nanti coba karena kita tidak memiliki anggaran terkait relokasi, nanti coba kita komunikasikan dengan dinas instansi terkait, dinas teknis, Perkim sama ke provinsi, kita koordinasi provinsi juga. Petugas BPBD juga mengimbau warga untuk selalu waspada menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang ditandai dengan curah hujan tinggi dan dalam waktu lama. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, memasuki hari kelima, banjir masih merendam 3 desa di Kecamatan Kesamben, Jombang. Kondisi ini menyebabkan lokasi pengungsian semakin penuh hingga mengakibatkan sejumlah korban banjir mulai terserang penyakit gatal-gatal, flu hingga tekanan darah tinggi. Hingga hari kelima, korban banjir di 3 desa Kecamatan Kesamben, Jombang masih banyak beraktivitas melalui genangan air yang belum surut. Para warga ini mengambil makanan, mencari kebutuhan air bersih, hingga sesekali menjenguk rumah mereka. Tingginya aktivitas warga melewati genangan banjir juga disebabkan air terus meninggi hingga 1,5 meter. Hal itu menyebabkan pengungsi terus berdatangan ke posko BPBD di kantor desa Jombok maupun masjid yang besar dari genangan air. Akibat tingginya aktivitas warga melewati genangan air kotor, sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Mulai gatal-gatal, flu, batuk, hingga tekanan darah tinggi meningkat yang diduga diakibatkan oleh stres dan kelelahan. Kebanyakan itu sakit kulit, jadi banyak gatal di kaki, di tangan. Kemudian yang lainnya masih dalam batas normal seperti batuk, pilek, sama pusing saja. Jadi yang utama yang kita temukan memang lebih karena darah tinggi, mungkin karena psikis yang terutama, karena faktor kecapean, psikis juga, terus karena mikir seperti itu. Dilakukan apa BPBD untuk kami? Untuk pengungsi kami melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan kesehatan lainnya. Sudah hari keberapa nih? Ini udah hari keempat. Pengungsian? Kalau pengungsian sudah hari ketiga, aktivasi posko sudah hari keempat. Sementara itu, tim BPBD Jombang terus melakukan pemantauan terhadap pengungsi, mulai dari logistik makanan, keamanan rumah warga, hingga kesehatan para pengungsi, agar kondisi warga tetap aman dan sehat selama di pengungsian. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Pelatih Persewangi tewas akibat kecelakaan di ruas jalan tol Pasuruan, Probolinggo. Saudara, informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.